video kali ini aku pengen jelasin ke kalian tips supaya hubungan terhindar dari perselingkuhan, seperti yang ada di series Layangan Putus. Pasti kalian udah pada nonton kan Layangan Putus? Nah, buat temen-temen nih yang belum nonton Layangan Putus, intinya Layangan Putus itu tentang perselingkuhan, guys. Jadi di sini aku bakal kasih tips ke kalian gimana caranya terhindar dari perselingkuhan. Nah, tips pertama, menjaga hubungan komunikasi. Gimana sih caranya? Jadi guys, sesibuk-sibuknya kita nih ya, kita tuh perlu banget ngasih kabar atau nanya kabar ke pasangan kita. Sesibuk-sibuknya pasangan, kalau misalnya sayang nih sama kita, tuh pasti dia tuh ngeluangin waktu gitu buat hanya sekedar nanyain kabar. Selain itu, kita perlu sharing nih jadwal kegiatan kita ke pasangan. Jangan sampai kita pas telepon atau chatting-chatting pas dia tuh lagi sibuk gitu kan. Misalnya nih, waktu aku kuliah dulu, jadi suami aku tuh menghubungin aku setiap kalau misalnya aku udah selesai kuliah, guys. Dan kalau misalnya aku nih ya lagi kuliah dan nggak ada dosen, atau misalnya nih lagi luang gitu kan, aku pasti selalu ngabarin dia gitu, guys. Nah, selanjutnya tips kedua, buat jadwal meet up. Misalnya wajib tiap malam minggu untuk ketemu bagi kalian yang enggak LDRan. Kalau kalian LDRan ya posisinya, misalnya kalian janjian nih sama pasangan kalian 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, kalian perlu adanya meet up. Nah, ini disesuaikan dengan jadwal kegiatan dan juga jarak kalian, kayak gitu, guys. Terus selanjutnya, tips yang ketiga, selalu libatkan pasangan di setiap situasi dan kondisi. Maksudnya gimana? Jadi misalnya, kalau misalnya kita lagi bikin bisnis dan nemuin kendala atau permasalahan saat kita lagi bikin bisnis, gak ada salahnya loh kita tetap nanyain ke pasangan kita. Misalnya sharing atau nanya pendapat, mungkin pasangan kita punya ide atau solusi lainnya. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya setiap situasi dan kondisi atau setiap kegiatan kita melibatkan pasangan kita itu akan merasa dihargai, merasa dilibatkan, merasa oh aku tuh posisinya penting loh buat pasangan aku merasa aku tuh ada, kayak gitu loh, guys. Nah, selanjutnya teman-teman, tips keempat, no secret. Nah, biasanya nih teman-teman, kenapa sih kita selalu banyak rahasia ke pasangan kita sendiri? Itu karena muncul dari asumsi kita pribadi. Misalnya nih, takut pasangan kita sakit hati, takut pasangan kita nggak bisa nerima apa yang kita bilang, gitu kan. Ini biasanya muncul karena ada asumsi pribadi kita. Misalnya nih, takut pasangan sakit hati, atau misalnya takut pasangan kita nggak nerima apa yang kita bilang. So, teman-teman, percaya deh, kalau misalnya kalian menutup rapat rahasia itu, lama-kelamaan pasti bakal ketahuan juga. Baik itu udah mungkin ya dari tetangga, dari teman-teman, dari keluarga, atau bahkan dari sifat dan sikap diri kita sendiri yang tiba-tiba jadi beda gitu loh. So, dari sekarang hilangkan rasa asumsi atau prasangka kalau misalnya pasangan kita nggak nerima dan mulai komunikasikan. Selanjutnya teman-teman, tips kelima, selalu percaya sama pasangan. Ini kenapa penting banget, soalnya ya, kalau misalnya kita percaya sama pasangan, secara nggak langsung pasangan kita bakal ngerasain apa yang dia rasain. Misalnya nih, oh pasangan kita nih percaya sama kita. Atau sebaliknya, kalau misalnya kita selalu curigaan sama pasangan kita pun bakal ngerasain hal yang sama dan dia bakal ngelakuin hal yang sama juga. Misalnya nih, kalau misalnya kita ngecek HP WA gitu ya pasangan kita dengan tanda kutip curiga gitu, lama-lama pasangan kita tuh bakalan ngelakuin hal yang sama ke kita. Dia bakalan ngecek HP kita juga dengan rasa curiga kayak gitu. Selanjutnya nih ya teman-teman, jadi mulai dari sekarang kalau misalnya nih pasangan kalian udah bilang sayang aku pergi dulu ya,
ada asumsi kayak bener nggak ya dia pergi ke sana sama si ini gitu kan, atau nggak mungkin deh, nggak perlu tuh ada tanda tanya, asumsi negatif kayak gitu, karena itu hanya akan menambah beban pikiran kita gitu loh teman-teman, ya kan. Nah, jadi mulai dari sekarang percaya aja sama pasangan kita, karena kalau misalnya pasangan kita nih baik nih selanjutnya buat kita gitu ya, pasti dia bakalan menjaga kepercayaan kita. Sebaliknya, kalau misalnya pasangan kita itu kedepannya bukan pasangan yang baik untuk kita, seberapapun kita percaya ke dia, pasti dia bakalan merusak kepercayaan kita. Nah, tips terakhir nih guys yang gak kalah penting, yaitu kita perlu ngembangin skill. Jadi daripada kita banyak asumsi negatif, curiga, prasangka ke pasangan kita, lebih baik kita ngembangin kemampuan kita. Misalnya kita belajar masak atau nambah hobi dan lain sebagainya. Dan lebih baik lagi kalau misalnya kita ngembangin skillnya bareng-bareng nih sama pasangan kita, karena itu bakalan bikin bonding yang bagus antar pasangan. Misalnya contoh nih ya, sekarang aku lagi suka bikin konten misalnya gitu, sedangkan satu sisi pasangan aku dia lagi suka edit gitu kan. Jadi hasil konten aku nantinya bakalan dieditin sama pasangan aku kayak gitu. Oke guys, nah itu 6 tips dari aku supaya terhindar dari perselingkuhan. So, buat teman-teman kalau misalnya punya tips-tips yang lainnya bisa langsung komen di bawah supaya kita bisa saling sharing dan hubungan kita dengan pasangan semakin erat. Gitu guys. Oke, see you next video. Bye-bye.